seorang perempuan menyatakan diri untuk menikahi perempuan tersebut disertai dengan mahar. Nah, ini nikah wiladah, dan nikah wiladah ini sampai zaman kita sekarang. Cuman ada tambahannya kita nih, karena memang Nabi itu penyempurna. Di samping nikah wiladah itu ada lagi 3, namanya nikah al-istibdha. Nikah al-istibdha ini kalau secara harfiah artinya mencari penjantan. Jadi pada masa jahiliyah itu tuh kalau hendak merubah keturunan itu tuh, umpama ada seorang laki-laki yang sudah punya istri, rakyat jelata, orang rendahan, orang bawahan, lalu ia kepengen punya keturunan orang bangsawan. Nah, istrinya tuh kalau bahasa Banjarnya diupahakan, diunjuk ke orang bangsawan, maka si suami tidak akan menggauli istrinya sampai kelihatan istrinya itu mengandung dari orang bangsawan tersebut. Ketika sudah mengandung, barulah dibawa bulik bini tadi. Akhirnya ketika menikah, ketika melahirkan perempuan tersebut, maka lahirlah anak dari keturunan bangsawan. Itu nikah istibdha. Itu pada masa jahiliyah. Ada laki babini, nang laki hirang, nang babini hirang, positif anaknya lutong. Hendak juga diisi anak orang putih. Iya, apa caranya? Istri disuruh tidur dengan orang putih. Itu ada istibdha, mencari penjantan. Akhirnya si istri itu mengandung dari orang putih, lalu melahirkan anak, maka berubah anak jadi putih, anak keturunan orang putih. Sementara abah namanya hirang, itu istibdha namanya. Itu pada masa jahiliyah. Ada lagi yang namanya nikah ar-rahab. Ar-rahab itu bilangan 3 sampai 9. Satu orang perempuan dinikahi oleh kurang dari 10 laki-laki. Jadi bebiniannya seikong, lelakiannya 9 umpama. Itu pada masa jahiliyah. Ketika perempuan itu mengandung, melahirkan anak, maka laki-laki dari 9 orang itu dipanggil semuanya. Maka si perempuan tadi akan memilih di antara 9 laki-laki itu siapa yang diinginkannya. Maka itulah yang akan menjadi suaminya. Itu nikah ar-rahab, itu pada masa jahiliyah. Kemudian lagi ada yang namanya nikah ar-rayah, bendera. Ini biasanya terjadi di perempuan-perempuan tunasusila. Mereka ingin punya suami, masing-masing mereka menancapkan bendera di depan rumah mereka. Maka siapa saja laki-laki yang lewat di depan rumahnya hendak mampir, persilahkan. Jadi siapa yang hendak masuk. Sampai beberapa orang, sampai 5-10 orang laki-laki ganti-gantian. Ketika perempuan itu mengandung dan melahirkan anak, maka dipanggil orang laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia. Ketiga itu ada seorang qaib. Qaib ini juru ahli nujum, orang yang bisa mengetahui ini anak keturunan siapa. Jadi ketika itu si perempuan itu menggendong anaknya, laki-laki tadi berdiri. Maka seorang qaib tadi akan melihat, ini anaknya mirip siapa? Umpama mirip Udin, ya, maka Udin lah jadi abahnya. Itu namanya nikah al-liwa pada masa jahiliyah. Nah, Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah itu terhindar dari perbuatan zina atau pernikahan ala jahiliyah. Jadi ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu banyak yang membawa Nabi itu.
paman Nabi terutama Abu Thalib. Termasuk juga ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, Abu Bakar juga membawa Nabi menikah. Begitu juga paman Nabi Sayyidina Hamzah dan juga para pamuka pemimpin kabilah Mudhar ikut serta. Ketika sudah bertamu di antara dua belah pihak keluarga besar laki-laki dan perempuan, Nabi, juru bicara Nabi diwakili oleh Abu Thalib. Maka sampai di situ Abu Thalib pun berkhutbah. Dia berpidato, bukan berarti khutbah nikah, dan berpidato. Ujar Abu Thalib, alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa unsuri Mudhar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini dari keturunan Nabi Ibrahim, juga keturunan Nabi Ismail, dan juga unsur dari keturunan Mudhar. Wa ja'alana hadanata baitih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini pemelihara baitnya, maksudnya Baitullah. Karena memang dari keluarga Nabi, panitia Nabi itu pemelihara Baitullah. Wasawasi haramih, dan juga yang menjadikan kita ini sebagai pengatur tanah haram. Wa ja'alana baitan mahjuba wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi kita ada Baitullah yang setiap tahunnya diziarahi, naik haji orang, di berbagai penjuru berdatangan orang naik haji. Wa haraman aminan, dan tanah haram yang aman. Wa ja'ala al-hukama 'alan nas, yang telah menjadikan kita ini pemimpin atas manusia. Khutbahnya, pidatonya Abu Thalib di keluarga besar Sayyidah Khadijah. Kalau istilah kita sekarang kan, kalau orang Melayu itu kalau hendak meminang itu apa? Sambung menyambung, pantun ke pantun lah itu. Kalau zaman Nabi memuji Allah, kemudian hanya memuji laki-laki yang akan dipinang, yang akan dipinangkan. Summa inna ibna akhi hadza Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bi rajulin illa rajah. Ujar Abu Thalib, ini anak kemanakanku ini namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya dibandingkan dengan laki-laki manapun, maka Muhammad ini kemanakan kuning akan unggul. Dia ada nama lawan. Karena memang pada zaman itu Nabi itu dikenal orang bagaimana sifat Nabi, perangai Nabi, perbuatan Nabi, kejujuran Nabi, dan orang-orang Mekah tahu berada. Bahkan sebelum Nabi menjadi Nabi, dapat diangkat dan Nabi belum menyeru mendakwahi orang, Nabi sudah dikenal, digelar oleh orang Al-Amin. Jadi berantaan orang tahu. Lalu bagaimana kawitan Nabi, paninian Nabi, itu keturunan orang-orang terpandang, orang Mekah tahu berantaan. Fa'ikara minal mal qallah. Tapi kalau seandainya nih anak kemanakanku ini, ujar Abu Thalib, kalau dibandingkan dengan orang dalam masalah harta, ya memangnya sedikit. Memang dia tidak punya harta. Fa innal mala zilun zalil wa amrun ha'id. Ketahuilah bahwasanya harta itu hanyalah bayang-bayang yang akan sirna dan sesuatu yang akan menjadi penghalang. Wa Muhammadun mimman qad araftum qarabatah. Sedangkan Muhammad ini adalah termasuk orang yang kalian kenal. Siapa kerabat-kerabatnya, sanak familinya, kalian semua tahu. Ujar Abu Thalib, wa qad khataba Khadijah binta Khuwailid wa badala laha min as-sidaqi ma ajiluhu wa ajiluhu min mali kadza.
Hingga itu pulang ujian Abu Talib, ini Muhammad hendak meminang Khadijah bin Khuwailid. Kemudian Muhammad akan menyerahkan mahar dari harta yang dipinjam kepadaku, cepat atau lambat kalau kena dikembalikan. Jadi pinjam sepalih kepada Abu Talib. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim wa khatarun jalil. Ujar Abu Talib pula, demi Allah, sesudah pernikahan ini kelak Muhammad ini akan mempunyai sejarah yang agung, kedudukan yang tinggi kaitan. Itu diantara khutbah atau pidatonya Abu Talib ketika hendak menikahkan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Faqala Waraqah bin Nufail. Maka setelah Abu Talib berkhutbah, Waraqah bin Nufail pulang menyahut. Ini Waraqah bin Nufail ini perwakilan dari keluarga besar Sayyidah Khadijah. Kata Waraqah bin Nufail, alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakarta wa faddalana ala ma 'adatta. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagaimana yang engkau sebutkan. Allah telah istimewakan kita sebagaimana yang engkau bilang. Ujar Waraqah. Fanahnu sadatul Arabi wa qadatuha. Kita ini adalah pemukanya orang Arab dan pemimpin orang Arab. Wa antum ahlu dzalika kullu. Sementara kalian, ujar Nufail menyebutkan kepada Abu Talib, kalian adalah pemilik semuanya itu. Dan istimewa pemuka pemimpin orang Arab itu kalian. La tunkirul ashiratu fadlakum wa la yunkiru ahadun minan nasi fakhrakum wa syarfakum. Ujar Nufail, tidak ada dari keluarga kami yang mengingkari keistimewaan kalian. Bahkan tidak ada satu orang dari manusia pun yang mengingkari wibawa dan kemuliaan kalian. Wa qad raghabna fi ittisali bihablikum wa syarfikum. Dan kami ingin sekali menjalin hubungan dengan kalian, hubungan tali dengan kalian dan kemuliaan kalian. Artinya apa yang diinginkan oleh Abu Talib, perwakilan dari Nabi yang meminang Sayyidah Khadijah, disambut baik, bahkan memang diinginkan oleh keluarga besar Khadijah untuk menyambung menjalin hubungan. Kemudian kata Nufail bin Waraqah bin Nufail, fashhidu alayya ma'syara Quraisy. Saksikanlah atasku wahai orang-orang Quraisy, anni qad zawajtu Khadijah binta Khuwailid min Muhammad bin Abdullah ala 400 dinar. Saksikanlah wahai orang-orang Quraisy, kata Waraqah bin Nufail, aku nikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dinar. Jadi 400 dinar maharnya. 400 dinar itu tuh kalau sekarang kurang lebih 1.700 gram emas. Kali itu ini semayang emas itu berapa? 3,33 gram. Jadi 400 dinar itu 1.700 gram emas. Kalikan aja wahid. Apalagi wahid melonjak emas berapa? Jadi 400 dinar maharnya.
Thumma qala Abu Talib. Setelah itu Abu Talib menjawab, qad ahbabtu ayyushrika ammuha. Ujar Abu Talib, aku senang kalau seandainya pamannya Khadijah itu ikut serta, artinya ikut serta menikahkan. Ini tadi kan Nufair, Waraqah bin Nufair yang menikahkan. Kemudian kata Abu Talib, qad ahbabtu ayyushrika ammuha. Aku senang kalau seandainya pamannya Khadijah itu ikut serta menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Faqala ammuha ishhadu alayya ya ma'syara Quraisy. Kemudian pamannya Sayyidah Khadijah berkata, saksikanlah atasku wahai orang-orang Quraisy, anni qad ankahtu Muhammad bin Abdullah Khadijah binta Khuwailid. Sesungguhnya aku menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Wa syahida ala dzalika sanadilu Quraisy. Pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu disaksikan oleh pemuka-pemuka pembesar Quraisy. Ketika itu fazawwajaha ay Khadijah minhu sallallahu alaihi wasallam abuha. Yang tadi itu yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Matan. Jadi kemudian Sayyid Ja'far menyebutkan fazawwajaha ay Khadijah minhu sallallahu alaihi wasallam abuha. Kemudian Sayyidah Khadijah pun dinikahkan dengan Nabi oleh bapaknya Sayyidah Khadijah, Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Wa qila ammuha, ada yang mengatakan yang menikahkan itu pamannya Khadijah, Amr bin Asad, yang bernama Amr bin Asad. Fa inna Khuwailidan kana qad mata, karena Khuwailid ketiga itu sudah meninggal. Wa qila akhuha Amr bin Khuwailid. Ada lagi yang mengatakan yang menikahkan Sayyidah Khadijah dengan Nabi itu adalah saudara kandung Sayyidah Khadijah yang bernama Amr bin Khuwailid. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan yang menikahkan Nabi dengan Sayyidah Khadijah abahnya Sayyidah Khadijah, yaitu Khuwailid. Ada lagi yang mengatakan pamannya Sayyidah Khadijah, yaitu Amr bin Asad. Karena menurut pendapat ini Khuwailid, orang tua dari Sayyidah Khadijah, sudah meninggal dunia. Ada lagi yang mengatakan yang menikahkan itu adalah saudara kandung dari Sayyidah Khadijah yang bernama Amr bin Khuwailid. Lisabiqi sa'adatihal azaliyah, karena terdahulu kebahagiaan Sayyidah Khadijah yang masa azali. Artinya bahwa pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Nabi ini sebuah kebahagiaan yang besar yang dirasakan oleh Sayyidah Khadijah. Itu memang sudah dahulunya pada masa azali sudah ditetapkan oleh Allah, Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Nabi. Wa umruha hina idzin arba'una sanah wa ba'du sanatin ukhra. Karena ketika itu Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi, umurnya ketika itu 40 tahun lebih, 40 tahun, wa ba'du sanatin ukhra, dan sebagian tahun yang lain. Artinya 40 tahun Nabi umur menikah dengan Nabi. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 21 sana. Sedangkan umur Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah 21 sana, 21 tahun. Wa qila 25. Ada yang mengatakan umur Nabi 25 tahun. Wa qila
tahun. Ada yang mengatakan lagi umur Nabi 30 tahun. Ujar Syekh Nawawi, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Maksudnya, menurut pendapat yang masyhur, umur Nabi adalah 25 tahun. Karena tiga pendapat, pertama 21 tahun, kedua 25 tahun, yang ketiga 30. Maka yang paling awsat tengah, 25 tahun. Jadi umur Sayyidah Khadijah 40 tahun lebih, umur Nabi 25 tahun menikah. Wa kana qad tazawwaja Khadijah qabla al-bi'tsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah sebelum Nabi diutus jadi nabi. Karena Nabi diutus umur 40, sementara umur 25 tahun Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa tuwfiyat qabla makhraj Rasulillah min Makkah bi salasi sinin. Sayyidah Khadijah wafat sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Sayyidah Khadijah wafat. Jadi Sayyidah Khadijah itu hidup bersama Nabi itu kurang lebih 25 tahun. Jadi 25 tahun Sayyidah Khadijah hidup bersama Nabi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, 3 tahun sebelum peristiwa hijrah, Sayyidah Khadijah wafat. Sebulan, kurang lebih 1 bulan Sayyidah Khadijah wafat, meninggal pula pamannya Abu Talib. Disitulah nambah hikmat kafir Quraisy itu mengganggu Nabi. Karena ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, paman Nabi masih hidup, itu orang-orang kafir Quraisy itu ketika hendak menyakiti Nabi itu masih ada yang disegani. Terutama istri Nabi Sayyidah Khadijah orang terpandang. Orang-orang Quraisy segan dengan Sayyidah Khadijah. Begitu pula dengan paman Nabi Abu Talib. Lalu keduanya meninggal dunia. Habisan Nabi disakiti. Artinya ketiga Sayyidah Khadijah masih hidup, Abu Talib masih hidup, orang itu tuh hendak mengganggu Nabi itu istilahnya diam-diam secara belakang. Kalau ibarat bertamu di tengah jalan paling mencilik mata kedua ini meninggal. Tapi ketika Sayyidah Khadijah dah meninggal Abu Talib, itu terang-terangan mereka menyakiti Nabi. Maka Sayyidah Khadijah, Abu Talib ini adalah perisai Nabi ketika itu meninggal dunia. Maka tahun itu disebut Nabi dengan Amul Huzun, tahun duka cita. Karena Nabi ketika berdakwah dapat caci makian, dapat gangguan orang di luar, tapi pas pulih tenang Nabi. Karena Sayyidah Khadijah itu memeluk, mengusap, membelai kepada Nabi, memuji, memberi semangat ke Nabi. Jadi lapah di luar itu hilang, pulih ke rumahnya karena ada Sayyidah Khadijah. Ketika itu Sayyidah Khadijah meninggal itu bukan main sedihnya Nabi. Di luar macam-macam masalah, pulih ke rumah hilang masalah. Itu Nabi Sayyidah Khadijah. Kadang-kadang kita di luar bermasalah, boleh tambah masalah. Para pilih bapak-bapak kita Rasulnya jauh dari Sayyidah Khadijah. Nabi itu kalau di luar banyak masalah yang dihadapi, tapi ketika pulang sebesar apapun masalah hilang dalam pangkuan Sayyidah Khadijah. Maka bukan main sayangnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Hidup Sayyidah Khadijah bersama Nabi itu 25 tahun. Wa kanat qablahu sallallahu alaihi wasallam tahta Abi Halah binti wa kanat qablahu sallallahu alaihi wasallam tahta Abi Halah bin Zurarah at-Taimi. Sayyidah Khadijah
Sebelum menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Abi Halah bin Zurarah At-Taimi, orang Taim. Fawaladat lahu Hindan wa Halata wa huma zakarani. Pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Abi Halah itu memperoleh 2 anak. Jadi sebelum menikah dengan Nabi itu sudah beranak. Pertama dengan suaminya Abi Halah, pertama anaknya Hindun, kedua Halah. Wa huma zakarani, kedua-duanya ini lelaki. Jadi Sayyidah Khadijah menikah dengan Abi Halah dikaruniai 2 orang putra, Hindun dan Halah namanya. Summa tazawwajaha Atiqun Aidul Makhzumi fawaladat lahu Hindan wa Atiqan. Rupanya tidak menjelang lama pernikahan dengan Abi Halah meninggal. Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan Atiq Aid orang Makhzumi. Fawaladat lahu Hindan wa Atiqan. Dari pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Atiq ini melahirkan 2 anak pula, Hindun dan Atiq. Jadi dari suami pertama, anak pertama ngarannya Hindun. Suami kedua, anak pertama Hindun pula ngaran. Jadi sama ya, laki pertama ada ngarannya Hindun, anak laki kedua ada Hindun. Jadi Nabi Khadijah sebelum menikah dengan Nabi itu sudah menikah dengan 2 orang. Masing-masing dari 2 orang itu 2 anak. Berarti 4 anak Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi. Wa awladaha kulla awladihi illa alladhi bismil khalil samma. Dari pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah, semua anak-anak Nabi itu terlahir dari Khadijah, kecuali 1 yang digelar dengan Al-Khalil, maksudnya Ibrahim. Anak Nabi ada 7 anak Nabi itu, anak Nabi itu semuanya dari Sayyidah Khadijah. 1 namanya Ibrahim, ini dari perempuan yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Wa nadhamahum ba'duhum 'ala tartib al-judi min bahr tawil faqal. Ada sebahagian ulama yang menyusun nazam menyebutkan tentang anak-anak Nabi. Fa awwalu waladil Mustafa al-Qasim ar-Ridha bihi kunyatul Mukhtari fafham wa hasala. Anak pertama Nabi itu namanya Qasim ar-Ridha bihi kunyatul Mukhtar. Dari Qasim inilah Nabi dikunyah. Kunyah itu julukan panggilan. Anak Nabi yang paling tua namanya Qasim, maka Nabi itu dikunyah, dijuluki orang dengan Abul Qasim, Bapak Qasim. Sama lah kayak kita orang Banjar saja. Anaknya paling tua Udin, itu abahnya pasti ya Abah Udin, mamanya Umar Udin. Nabi punya anak paling tua namanya Qasim, maka Nabi dipanggil orang dengan Abul Qasim, Bapak Qasim. Wa Zainabu tasluhu Ruqayyatu ba'daha. Nah setelah itu punya anak yang namanya Zainab. Setelah Zainab baru Ruqayyah. Fa Fatimatu Zahra ja'at 'ala al-wilad. Kemudian berurut-urut Fatimah Az-Zahra pula. Kana Ummu Kulsum ta'uddu wa ba'daha fil Islami Abdullah ja'a mukabbila. Nah setelah itu baru Ummu Kulsum. Setelah Ummu Kulsum sebagai pelengkapnya terakhir Abdullah. Jadi anak-anak Nabi ini semuanya dari Sayyidah Khadijah. Anak yang paling tua Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Fatimah, kelima Ummu Kulsum, keenam Abdullah. Keenam-enamnya ini kalau Qasim itu lahir sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, cuma umur 2 tahun meninggal. Jadi masih kekanak.
Qasim umur 2 tahun meninggal. Adapun Zainab ini anak tertua, laki-laki bini, sempat menikah dengan apa Arabnya? Abu As bin Rabi'. Zainab menikah dengan Abu As bin Rabi', kemudian mempunyai anak diberi nama Umaymah. Umaymah ini kemudian menikah dengan Sayyidina Ali ketika Sayyidah Fatimah meninggal. Sayyidah Fatimah meninggal, Sayyidina Ali menikah lagi dengan Umaymah. Umaymah ini anak dari Zainab. Ruqayyah, kalau Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini kedua-duanya ini istri dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Keduanya, tapi meninggal sikohnya kawin pula. Jadi Ruqayyah dan Ummu Kulthum kedua-duanya ini istri Utsman bin Affan. Adapun Fatimah itu istri dari Sayyidina Ali. Kemudian Abdullah ini anak paling bungsu dari Sayyidah Khadijah. Itu tidak lama juga meninggal waktu kecil, tapi sudah berumur lah. Ya waktu kecil tuh ya kira-kira umur 4 tahun 5 tahunan lah meninggal dunia. Itu Abdullah. Kemudian ini semua wa kulluhum kanu ma'an min Khadijah. Semuanya anak Nabi itu dari Sayyidah Khadijah. Wa qad jaa Ibrahim fi tibatin tala min al-mar'atil hasana'i Maryam. Kemudian anak terakhir Nabi yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini terlahir dari minal mar'atil hasanah, dari seorang perempuan cantik jelita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Faqul alaihim salamullahi iskan wa sandala. Katakanlah mudah-mudahan salam sejahtera, penghormatan dari Allah tercurah atas mereka, kasturi dan cendana. Jadi anak Nabi 7 ini semuanya meninggal dunia sebelum Nabi kecuali satu, yaitu Fatimah. Fatimah itu hidup 6 bulan setelah Nabi meninggal. 6 bulan setelah Nabi meninggal wafat pula Fatimah. Adapun anak-anak Nabi yang lainnya meninggal sebelum Nabi meninggal. Jadi kalau istilahnya memang cobaan ujian Nabi itu memang tadi ada peparakan kita ketika mensyiarkan agama yang menjadi benteng perisai Nabi Abu Thalib, kemudian Sayyidah Khadijah meninggal, kemudian anak 7 anak orang meninggal dahulu daripada Nabi. Sayyidah Fatimah terakhir. Sayyidah Fatimah 6 bulan setelah meninggal Nabi meninggal pula Sayyidah Fatimah. Wa asyara ba'duhum ila hadha at-tartib aydan min bahril kamil biqawli ya rabbana bil qasim ya rabbana bil qasim ibn Muhammad fa bi Zainab fa Ruqayyah fa bi Fatimah fa bi ummi Kulthum fa Abdillah thumma bi haqqi Ibrahim naja nazimah. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم والله أعلم بالصواب. Nah, sampai di sini pembicaraan kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi ya muridiyatin shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.